kita tidak usah berpikir 5 tahun ke depan kita jadi apa. Yang harus kita pikirkan adalah 5 tahun ini kita berbuat apa. Karena 5 tahun ke depan ditentukan oleh kita hari ini. Saya meyakini betul para pemimpin yang bekerja untuk rakyat akan senantiasa dicintai rakyat. Tidak usah menggunakan buzzer di media sosial, tidak usah. Seluruh rakyat akan membelanya dalam setiap waktu, karena dia merindukan orang yang mengopeni, orang yang mengayomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Kang Deddy Mulyadi. Di hari kemarin Kang Deddy Mulyadi hadir di acara ulang tahun Kota Cirebon, di mana beliau menyampaikan sambutannya. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, yang kalau kita teliti dan kita analisa, ini adalah kunci yang akan beliau lakukan untuk menghantarkan Jawa Barat menuju Jawa Barat yang istimewa. Ada kalimat yang menarik yang beliau sampaikan ketika beliau menyampaikan sambutannya. Beliau mengatakan, kita jangan berpikir 5 tahun ke depan jadi apa, tetapi pikirkanlah 5 tahun ke depan ini kita bisa berbuat apa. Karena 5 tahun ke depan ini nanti yang akan menentukan kita jadi apa. Kita tidak usah berpikir 5 tahun ke depan kita jadi apa. Yang harus kita pikirkan adalah 5 tahun ini kita berbuat apa. Karena 5 tahun ke depan ditentukan oleh kita hari ini. Saya meyakini betul para pemimpin yang bekerja untuk rakyat akan senantiasa dicintai rakyat. Tidak usah menggunakan buzzer di media sosial, tidak usah. Seluruh rakyat akan membelanya dalam setiap waktu, karena dia merindukan orang yang mengopeni, orang yang mengayomi. Inilah kata yang sangat-sangat dalam maknanya, yang kalau kita analisa bahwa 5 tahun ke depan ini kita harus bisa berbuat yang terbaik untuk Jawa Barat. Nah, inilah visi yang ingin diwujudkan oleh Kang Deddy Mulyadi, bahwa menegaskan kepada kita sepanjang 5 tahun ini beliau ingin memberikan sesuatu yang berharga untuk masyarakat Jawa Barat. Nah, apa sebenarnya yang sudah beliau dan akan beliau lakukan untuk mengantarkan Jawa Barat menuju Jawa Barat yang istimewa? Untuk mewujudkan Jawa Barat yang istimewa, maka beliau mengemukakan kiat-kiatnya. Yang pertama adalah seorang pemimpin itu harus memberikan keteladanan di dalamnya. Saat ini provinsi mulai bulan depan kita sudah meluncur program infrastruktur di seluruh provinsi Jawa Barat dengan efisiensi yang luar biasa. Angkanya di tempat lain orang menurun pembangunannya, di Jawa Barat mengalami peningkatan. Alokasi jalan, irigasi yang hanya 600 loncat ke 22,4 triliun. Pembangunan infrastruktur pendidikan yang hanya 600 loncat ke 1,3 triliun. Semua anggaran listrik yang hanya dari kisaran 40 miliar loncat ke 350 miliar. Seluruh loncatan itu dilakukan dengan apa? Ketauladanan. Dimulai dari siapa? Gubernurnya dulu efisien. Artinya apa? Sebelum orang lain melakukan, maka dirinya lah yang harus melakukan lebih terdahulu. Ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ini teguran nih, kebanyakan memang orang mengatakan sesuatu tapi nggak mau melakukan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
maka Allah sangat murka kepada orang yang berkata tapi tidak mau mengamalkannya. Nah, Kang Deddy ini adalah mengajarkan kepada kita, membocorkan kepada kita bahwa rahasia pertama yang beliau lakukan adalah menjadi teladan. Dalam hal apa? Maka yang beliau soroti adalah dalam hal efisiensi. Gubernur dulu efisien, belanja dinasnya dipotong 3/4-nya, anggaran bajunya hilang, anggaran, kalau orang sering cerita ke saya, Kang Deddy pencitraan, justru anggaran pencitraan di Provinsi Jawa Barat menurun tajam dari 49 miliar hanya 3 miliar kerjasama media. Harus dimulai dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak dimulai, maka setiap orang akan berkata, kamu hanya basa-basi. Efisien, mobil saya rangkaiannya hanya 3. Para kepala dinas tidak boleh ikut. Kenapa? Sudah saya pangkas 70% anggaran perjalanan dinasnya. Saya ngerti mereka tidak bisa kemana-mana. Maka kemudian sebagai bentuk keteladanan, beliau memangkas berbagai macam fasilitas yang beliau dapatkan sebagai seorang gubernur. Beliau tidak mau memakai kendaraan yang dialokasikan untuk gubernur, bahkan rumah dinas pun beliau tidak memakai, beliau tetap tinggal di Lembur Pakuan. Kemudian uang operasional gubernur pun ternyata beliau pergunakan dalam rangka dana taktis membantu masyarakat-masyarakat yang emergensi membutuhkan. Nah, ini efisiensi yang beliau lakukan terhadap anggaran-anggaran yang ada di Jawa Barat. Pak, sudah saya pangkas 70% anggaran perjalanan dinasnya. Saya ngerti mereka tidak bisa kemana-mana. Ini harus dilakukan efisiensi ini. Kenapa? Negara tidak boleh terus-terusan. Masalahnya itu juga harus mengalami loncatan. Kita jangan terlalu jauh nanti ketinggalan oleh Tiongkok. Kita jangan terlalu jauh ketinggalan oleh Vietnam, oleh Singapura. Caranya adalah robah cara berpikir eksekutif dan legislatifnya, visioner, bukan hanya berpikir hari. Begitupun terhadap anggaran-anggaran yang lain yang tidak efektif, maka beliau pangkas, maka beliau alokasikan untuk kepentingan masyarakat. Jadi yang pertama yang beliau lakukan untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa adalah keteladanan. Nah, ini kita bisa lihat faktanya dan realitanya. Lalu yang kedua yang beliau ungkapkan tentang rahasia yang akan beliau lakukan untuk memimpin Jawa Barat adalah bahwa pemimpin itu harus respon. Untuk merespon apa? Maka pemimpin itu harus kemudian memantau di media sosial tentang berbagai macam hal yang terjadi di wilayahnya, tentang keluhan-keluhan masyarakat. Diriset bagaimana berita-berita yang ada di media sosial. Maka seorang pemimpin itu harus aktif di media sosial. Jangan pasif. Jangan cuma diam di gedung atau di kantor, tetapi harus aktif, melihat, memantau wilayah dan penduduk serta masyarakatnya di media sosial. Dan kemudian harus reaction. Artinya harus kemudian menindaklanjuti segala permasalahan yang terjadi itu. Jangan cuma menunda-nunda. Ya, sebagaimana kita ketahui, bagaimana Kang Deddy Mulyadi ini, beliau ini adalah pegiat sosial, bahkan mungkin dikatakan sebagai konten kreator. Dan isi daripada YouTube beliau terutama adalah berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di Jawa Barat, di masyarakat Jawa Barat. Kita bisa melihat bagaimana video-video beliau itu yang ada di YouTube, semuanya adalah dalam rangka menangani permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat Jawa Barat. Nah, inilah yang beliau ungkapkan bahwa seorang pemimpin itu harus reaktif. Potret ini harus segera direspon oleh kita, oleh para pemimpin. Caranya satu, pemimpinnya harus baca media sosial dalam setiap waktu, karena ada problematika masyarakat yang terjadi dalam setiap hari. Pemimpinnya harus respect terhadap apa yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Sudah tidak musim lagi kita menjadi pamleh praja. Kita harus menjadi pamong praja. Karena pamong kita menjadi pamong, orang yang berdiri paling depan. Pemimpin itu harus responsif, dia pun harus reaktif. Bukan hanya merespon segala pemberitaan-pemberitaan itu saja, tetapi harus mereaksi. Dalam artian harus ada tindak lanjut,
harus ada bukti nyata dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Nah, inilah yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ketika beliau menyampaikan sambutannya di ulang tahun Kota Cirebon. Jadi sebagai sebuah pembelajaran untuk kita dan juga untuk para pemimpin-pemimpin bangsa ini, inilah langkah-langkah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang bisa kita simpulkan, yang bisa kita analisa. Yang pertama, bahwa seorang pemimpin itu harus memberikan keteladanan. Ada keteladanan yang diberikan oleh seorang pemimpin. Jadi kalau pemimpin itu ingin diikuti, ingin dipatuhi, maka harus memberikan keteladanan. Nah, ini sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Beliau memberikan keteladanan berkaitan dengan efisiensi. Maka beliau tidak menerima daripada misalnya mobil dinas gubernur, tidak menerima juga berbagai macam hal, misalnya diantaranya beliau tidak menempati rumah dinasnya, dan juga dana operasional gubernur itu dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Ini yang kemudian diberikan contoh. Bahkan contoh itu, keteladanan itu pun bisa kita lihat bagaimana beliau langsung terjun ke sungai yang penuh dengan sampah. Ini contoh sebenarnya kepada para bawahannya, baik para bupati maupun para camat dan lain sebagainya, termasuk Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, Pak RW, Pak RT, untuk mencontoh. Jadi yang beliau lakukan dengan terjun langsung ke sungai yang penuh dengan sampah itu adalah sebagai contoh, ya, agar kemudian yang di bawahnya itu mengikuti langkah-langkah beliau. Jangan diam terhadap segala permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakatnya. Ini luar biasa nih. Jadi kalau Anda ingin menjadi pemimpin yang baik, maka berikanlah keteladanan di dalamnya, maka yang di bawahnya pun akan mengikutinya. Lalu yang kedua yang beliau lakukan adalah bahwa seorang pemimpin itu harus, di mana seorang pemimpin haruslah respon, harus reaksi. Untuk merespon apa? Maka sekarang ini ada media sosial yang bisa menayangkan apa yang dilakukan, dipublishlah apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat ini. Ya seperti Kang Deddy Mulyadi mempublish semua aktivitasnya, aktivitas-aktivitas yang beliau lakukan dipublikasikan. Ya walaupun ada orang-orang yang mengatakan konten hanya mencari cuan, ya itu hanya sekedar efek positif dari sebuah kegiatan, dan tidak salah. Ya, yang kita lihat bukan masalah kemudian timbal balik dia mendapatkan cuan dari YouTube, tapi kita lihat bagaimana apa yang dilakukan sebagai pejabat publik, kemudian seluruh masyarakat Jawa Barat bisa melihatnya. Ini sebenarnya poinnya, bukan masalah kemudian mendapatkan keuntungan daripada konten-konten yang beliau tayangkan di media sosialnya. Itu hanya keutamaan saja kok. Dan pada dasarnya kalau kita lihat, uang yang dihasilkan dari YouTube beliau pun dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk membantu masyarakat yang emergensi membutuhkan. Ya, para hater-hater ini kadang-kadang mencari titik sisi di situ. Tapi kalau kita kan melihat secara objektif. Lalu yang beliau lakukan pun selain aktif di media sosial dengan menayangkan atau mempublikasikan kegiatan-kegiatan beliau pun kemudian melihat bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakatnya, yang terkadang masyarakat tidak berani kemudian mengungkapkan secara langsung, melapor kepada kepolisian, tetapi hanya berani melalui media sosial. Maka beliau kemudian melihat, mengkaji apakah perlu ditindaklanjuti atau tidak. Maka kalau perlu, maka dilakukanlah reaksi di dalamnya. Artinya reaksi berusaha menanggulangi, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakatnya. Nah ini mudah-mudahan semua pemimpin bisa meniru apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.